Halo guys, ngomongin Makima, Makima sendiri adalah seorang public safety devil hunter dengan ranking tertinggi setelah Kishibe. Tapi sayangnya, ternyata waifu kita yang satu ini adalah seorang villain yang manipulatif dan sangat berbahaya. Ya, jadi identitas sebenarnya dia adalah seorang devil control. Nah, jadi untuk itu di video kali ini, gua akan membahas bagaimana rahasia kekuatannya Makima sehingga dia sangat kuat sampai banyak ditakuti oleh orang-orang. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai. Ya, jadi sesuai dengan namanya, Devil Control, jadi kekuatan Makima di sini dapat mengontrol individu. Nah, tapi yang jadi permasalahannya di sini, Makima bukan hanya bisa mengontrol manusia saja, guys. Selain manusia, dia juga bisa mengontrol devil, fiend, hybrid, hewan, dan bahkan individu yang sudah mati. Ya, jadi cara kerja kekuatannya, menurut perkataannya Makima sendiri, dia hanya bisa mengendalikan individu jika dia menganggap individu tersebut lebih rendah atau lebih lemah darinya, guys. Dan jika ada individu yang lebih kuat atau setara dengannya, dia tidak bisa mengendalikannya, tetapi dia bisa bertarung dengan individu tersebut terlebih dahulu untuk membuktikan kalau dia lebih kuat jika dia menang, dan lalu dapat mengendalikannya. Ya, jadi contohnya seperti tujuan Makima yang ingin mengendalikan Devil Chainsaw Man, guys. Demi dapat mengendalikannya, Makima bertarung melawan Devil Chainsaw Man dengan mengerahkan semua para bidaknya. Ya, mulai dari para Devil Hunter, Devil, Fiend, dan sampai para Hybrid. Nah, untuk lebih detailnya lagi, bagaimana pertarungan Makima melawan Devil Chainsaw Man, akan gua bikinkan video khusus saja untuk pembahasannya. Ya, jadi selain itu, setelah suatu individu tersebut dikendalikan, Makima otomatis akan menguasai kekuatannya. Contohnya seperti Devil Malaikat yang dikendalikan oleh Makima. Di saat Makima bertarung melawan Gun Devil, dia menggunakan kekuatan Devil Malaikat untuk menyerang Gun Devil. Ya, begitu juga dengan Devil Hunter yang sudah dikendalikannya. Dia mampu mengendalikan kekuatan Devil Hunter yang sudah berkontrak dengan para Devil tersebut, guys. Namun kendali Makima ini juga ternyata bisa terpatahkan, guys. Seperti contohnya Devil Malaikat yang ingat kembali momen dimana kehidupan dia dulu sebelum dikendalikan oleh Makima. Ya, jadi momen ini terjadi ketika Devil Malaikat mengajak Aki untuk menemui Makima di suatu pantai. Ya, jadi di situ Aki meminta bantuan kekuatan kepada Makima agar dirinya menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi Denji dan Power. Kemudian Makima pun mengatakan, "Apakah kau ingin berkontrak denganku?" Lalu Aki yang mendengar hal itu pun jadi kaget. Dan beberapa saat kemudian, Aki pun kemudian dikendalikan dan melakukan kontrak paksa dengan Makima. Lalu kemudian seketika Devil Malaikat pun mengingat masa lalunya setelah dia mendengarkan perkataan Makima saat dia mengendalikan Aki. Namun sayangnya baru sebentar sadar, dia dikendalikan lagi oleh Makima, guys. Kemudian, bagaimana dengan Makima yang tidak bisa mati? Oke, di sini gua akan jelaskan alasannya. Ya, jadi pada episode ke-8 Chainsaw Man, kita tahu kalau Makima dan salah satu rekannya sedang menaiki kereta cepat atau Shinkansen menuju Kyoto. Namun tiba-tiba saja mereka ditembak mati oleh sekelompok teroris. Lalu, yang sebelumnya Makima tampak sudah mati, tiba-tiba saja hidup kembali dan membunuh pelakunya. Nah, di sini alasan mengapa Makima kok bisa hidup kembali, karena dia telah melakukan kontrak secara paksa dengan Perdana Menteri Jepang, guys. Jadi semua serangan fatal yang dialaminya akan berubah menjadi suatu penyakit atau wabah bagi rakyat Jepang secara random, guys. Jadi oleh karena itulah di sini Makima tidak bisa mati dan merasa santai saja seperti tidak terjadi apa-apa padanya. Nah, lalu selanjutnya ada peristiwa pemusnahan anggota teroris secara massal yang dilakukan oleh Makima. Ya, peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya Makima ditembak di kereta tadi, guys. Setelah sampainya di Kyoto, dia meminta anggota Devil Hunter lain untuk segera menyiapkan sebuah tempat kuil yang berlokasi di puncak dan juga beberapa tahanan yang sudah divonis hukuman mati. Kemudian setelah semua siap, Makima pun memulai ritualnya untuk membunuh satu persatu anggota teroris yang berada di Tokyo dari jarak jauh
dengan hanya menyebutkan nama targetnya saja dan para tahanan sebagai tumbalnya. Nah, di sini mungkin kita semua akan bingung ya, bagaimana kok Makima bisa melakukan hal itu? Ya, jadi sebenarnya penjelasan resminya belum ada guys. Tapi di sini gua memiliki teorinya sendiri. Jadi, menurut teori gua sendiri, mengapa Makima bisa melakukan hal itu? Karena dia melakukan kontrak paksa terhadap tahanan dengan devil kematian guys. Jadi, ketika Makima mengendalikan para tahanan tadi, kemudian dia memaksanya untuk melakukan kontrak dengan devil kematian untuk membunuh para teroris tersebut dengan mengorbankan nyawanya. Ya, jadi teori gua ini bisa saja salah atau benar. Kalau kalian punya teori sendiri tentang ini, kalian bisa tuliskan saja di dalam kolom komentar ya. Nah, selain itu, Makima juga di sini bisa mengendalikan hewan sebagai mata-matanya, seperti tikus dan burung, untuk memata-matai Denji, Reze, Kishibe, dan Quan Chi, guna untuk mendapatkan informasi dari mereka. Kemudian, seperti yang gua sebutkan sebelumnya, Makima di sini juga bisa mengendalikan individu yang sudah mati. Ya, ada beberapa contoh individu yang sudah mati, namun tetap bisa dikendalikan oleh Makima, seperti Devil Zombie, Power, Beam, Galgali, dan lain-lain. Oke, demikianlah video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye-bye guys.